Halo buat Pak Chandra dan teman-teman semuanya yang menonton video saya. Yang pertama, makasih udah nonton video dari kelompok ini. Jangan lupa tap like, comment, dan subscribe yo. Jadi kami dari kelompok 2, dari kelompok yang akan menceritakan tentang masa kemerdekaan dari IPA bab 4 dan kelas 9 ini akan mendeskripsikan kepada kalian semua tentang isi PowerPoint-nya sudah kami bikin ini. Sebab itu, let me introduce our team. Yang pertama dari anggota kelompok kami ada Jocelyn Arti sebagai penyaji, Gwen sebagai moderator dan penyaji, Thea sebagai penyaji, Florence sebagai penyaji, Deva sebagai penyaji, Christian sebagai penyaji dan IT, dan Dera sebagai penyaji. Jadi kita semua ini sebagai penyaji. Saya serahkan kepada Florence. Persiapan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. A. Janji Perdana Menteri KAISO. 1. Pada tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri KAISO mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai janji kemerdekaan Indonesia, yaitu Janji KAISO. 2. Sejak janji tersebut, Jepang menjanjikan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. 3. Jepang mengizinkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, kantor pemerintah, dan media massa. B. Pembentukan BPU-PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 1. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuknya BPU-PKI. 2. Diumumkan oleh pemerintah militer Jepang di Jawa dipimpin oleh Letnan Jenderal Kumachi Harada. 3. BPU-PKI melakukan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama berisi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menghasilkan yang pertama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan Piagam Jakarta atau hasil panitia 9 disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang 2 menghasilkan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan pertama bentuk negara republik, kedua pernyataan tentang Indonesia Merdeka, ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir batang tubuh UUD atau naskah UUD 1945. C. Pembentukan PPKI. 1. PPKI dibentuk bersama dengan pembubaran BPU-PKI pada 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Penasehatnya Ahmad Subarjo. 3. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPU-PKI untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau memindahkan kekuasaan Jepang ke Indonesia. Pertemuan dalat. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Hamanudiningrat diundang pemimpin Jepang. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, rombongan Soekarno mengadakan pertemuan dengan Terauchi, Jepang, minta bantuan agar Indonesia mendukung Jepang dalam Perang Asia Pasifik atau sering disebut dengan Perang Pasifik. Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang merasa terdesak. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dan yang
ketiga adalah kekalahan Jepang membawa dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Januari tahun 1945, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ini berawal dari perbedaan antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi. Golongan tua mengatakan bahwa proklamasi dilakukan menunggu hasil kerja dari PPKI, sedangkan golongan muda mengatakan bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan karena waktunya sangat cepat, atau yang lainnya dapat disebut dengan vacuum of power, yang artinya adalah kekuasaan. Yang kedua, pada peristiwa ini, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak segera memerdekakan Indonesia. Sementara itu, Wikana mendapat tugas menemui Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo menyatakan proklamasi dilaksanakan apabila ada Soekarno dan Hatta. Dan yang terakhir adalah Ahmad Soebardjo menjamin proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 2 asal Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Jakarta bersama golongan muda dan Ahmad Soebardjo mempersiapkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Dilakukannya serangkaian peristiwa sebagai berikut. Penyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Penyusun proklamasi dilaksanakan di tempat kediaman Laksamana Tadashi Maeda Jin, Imam Bonjol. Pertama, dia merupakan kepala kantor Angkatan Laut Jepang di Jakarta yang sangat membantu bangsa Indonesia. Kedua, penyusun proklamasi dihadiri oleh para golongan tua, para golongan muda, dilakukan pada waktu dini hari 17 Agustus 1945. Ketiga, Soekarno menyarankan penandatangan proklamasi ditandatangani oleh seluruh yang hadir, namun oleh para pemuda ditolak. Soekarno mengusulkan agar naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keempat, naskahnya diketik oleh Syatu Melik. Pembacaan proklamasi kemerdekaan. B. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pertama, pembacaan teks proklamasi dibacakan di Rumah IR Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 96 Jakarta. 2. Tepat pukul 10 WIB, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketiga, pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Subud dan Latif Hendraningrat. Keempat, dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Sambutan rakyat terhadap proklamasi. Yang pertama, rapat raksasa di lapangan Ikada. Dipelopori Komite Van Aksi Menteng 3L. Yang kedua, tanggapan positif dari berbagai daerah terhadap proklamasi. A. Tingkat pusat. Semua alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi yang telah menyebar ke seluruh kota Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh dunia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio Kantor Waidan. Untuk itu, Efus sebagai Markonis menyiarkan berita
berita proklamasi berturut-turut. Setiap setengah jam sampai pukul 16 saat siaran berhenti walaupun dilarang oleh pihak Jepang. Sambutan rakyat terhadap proklamasi. Tingkat daerah, rakyat menyambut berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi, dibuktikan dengan peluncur senjata tentara Jepang, pengambilan kekuasaan, semangat membara untuk terus berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di samping melalui siaran radio, surat selebaran, berita kekuasaan, semangat membara untuk berjuang. Maaf. Tolong. Ini katanya ya gue ulangnya yang sambutan rakyatnya. Bisa Gue nggak diam komentar? dulu. Nanti gue ulang aja nih Kak, gue langsung ngomong ngece. Aduh, udah toilet ya lo. Kagak, tuh gue udah balik kan, gue tadi udah izin cebok cok. Sambutan rakyat terhadap proklamasi. Tingkat daerah, rakyat menyambut berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi, dibuktikan dengan pelusutan senjata tentara Jepang, pengambilan kekuasaan, semangat membara untuk terus berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di samping melalui siaran radio, surat selebaran, berita proklamasi secara resmi juga dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, yaitu Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera, Samratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi, Ketut Pujo diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara, P. Muhammad Nur diangkat sebagai Gubernur Kalimantan. Kedatangan para utusan di daerah masing-masing disambut dengan penuh kegembiraan dan diikuti berbagai upacara yang meriah. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebuah deklarasi kemerdekaan kepada seluruh rakyat dan negara-negara di dunia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi puncak revolusi dan tonggak sejarah bangsa Indonesia terbebas dari belenggu kolonialisme. Proklamasi kemerdekaan merupakan langkah awal bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Lahiran Negara Republik Indonesia atau yang disebut NKRI. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan menetapkan dan menggunakan UUD Negara RI yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta, membentuk Komite Nasional sebagai pembantu Presiden, Sidang ke-1 sebagai Wakil Presiden tanggal 19 Agustus 1945, menetapkan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintah dan 4 menteri negara, membentuk pemerintah negara daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Sidang kedua membentuk Komunitas Nasional Daerah, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan bentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disebut BKR. C. Sambutan rakyat terhadap proklamasi. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada dipelopori Komite FARC Aksi Menteng 31. 2. Tanggapan positif dari berbagai daerah terhadap proklamasi. A. Tingkat pusat. Semua alat komunikasi yang ada dipergunakan untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi yang telah menyebar ke seluruh kota Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh dunia. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio Kantor Waidan. Untuk itu, FWUZ, seorang markonis, menyiarkan berita proklamasi berturut-turut setiap setengah jam sampai pukul 16. Saat siaran berhenti, walaupun dilarang oleh pihak Jepang. Sambutan rakyat terhadap proklamasi. B. Tingkat daerah. Rakyat menyambut berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi, dibuktikan dengan pelucutan senjata tentara Jepang, pengambilan kekuasaan, semangat membara untuk terus berjuang, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di samping melalui siaran radio, surat selebaran, berita proklamasi secara resmi juga dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, yaitu Teguh Muhammad Hasan diangkat menjadi gubernur Sumatera, Samratulangi diangkat menjadi gubernur Sulawesi, Ketut Pujo diangkat sebagai gubernur Nusa Tenggara. 4. Muhammad Nur diangkat menjadi gubernur Kalimantan. Kedatangan para utusan di daerah masing-masing disebut dengan penuh kegembiraan dan diikuti berbagai upacara yang meriah. D. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah deklarasi kemerdekaan kepada seluruh rakyat dan negara-negara di dunia. 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi puncak revolusi dan tonggak sejarah bangsa Indonesia terbebas dari belenggu kolonialisme. 3. Proklamasi kemerdekaan merupakan langkah awal bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. 4. Lahirnya Negara Republik Indonesia NKRI. 3. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan A. Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. B. Memilih dan menetapkan IR Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta. C. Membentuk Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. A. Sidang ke-1 sebagai Wakil Presiden. Tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan 1. Menetapkan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan dan 4 menteri negara. 2. Membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi. B. Sidang kedua. 3. Membentuk Komite Nasional Daerah. 4. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia. C. Sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia PNI. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. 4. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan berupaya menguasai Indonesia lagi. Ada dua cara yang dilakukan. A. Perjuangan fisik. Usaha yang dilakukan dengan cara perlawanan fisik atau kekuatan militer. Pertama, insiden Hotel Yamato. Kedua, pertempuran 10 November Surabaya. Ketiga, pertempuran 5 Hari Semarang. Keempat, pertempuran Ambarawa. Kelima, Bandung Lautan Api. Keenam, pertempuran Medan Area. Ketujuh, pertempuran Puputan Magarana. Ke-8, serangan umum 1 Maret 1949. B. Perjuangan diplomasi. Usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan melalui meja perundingan. 1. Perundingan Linggarjati. 2. Perundingan Renville. 3. Perundingan Royen. Dan keempat, konferensi meja bundar.
Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949, menggantikan bentuk NKRI dengan Undang-Undang Dasar sementara. Sebagai konstitusinya, negara jadi berbentuk federasi dan Dr. Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat sebelum akhirnya B. Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai bermunculan gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat-rakyat mengadakan demonstrasi dan menuntut untuk membubarkan RIS dan kembali pada NKRI karena bentuk negara RIS tidak sesuai dengan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga RIS pun bubar dan kembali menjadi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. C. Gangguan keamanan. 1. Pemberontakan PKI Madiun. Disebabkan oleh penganut PKI yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. 2. Pemberontakan DI, TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TII bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Negara yang perilaku politiknya berdasarkan ajaran Islam atau Al-Quran. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Permasalahan inflasi. 1. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi, hyperinflasi. 2. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. 3. Kas negara pun kosong. Pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang Dejavaj Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendukung Jepang. B. Blokade laut. 1. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. 2. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. 3. Upaya bangsa Indonesia. A. Melaksanakan program pinjaman nasional. B. Melakukan diplomasi ke India. C. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan, diskriminasi ras. 1. Kelas atas, bangsa Eropa. 2. Kelas menengah, bangsa Timur Asing, Vreemde Oosterlingen. 3. Kelas bawah, bangsa Indonesia Inlander. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasional dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. B. Pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. C. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simajuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo
sistem pemerintahan. Ciri-ciri masa pemerintahan masa ini: 1. Parlemen sangat dominan memegang kekuasaan. 2. Pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Perdana Menteri. 3. Terjadinya politik dagang sapi. 4. Tidak adanya koalisasi yang permanen, sehingga terjadi pergantian kabinet yang terlalu cepat. Kabinet yang berkuasa pada masa ini: 1. Natsir, September 1950 sampai Maret 1951. 2. Sugiman, April 1951 sampai Februari 1952. 3. Wilopo, April 1952 sampai Juni 1953. 4. Ali Sastroamidjojo, 1. Juli 1953 sampai Juli 1955. 5. Burhanuddin Harahap, Agustus 1955 sampai Maret 1956. 6. Ali Sastroamidjojo II, Maret 1956 sampai Maret 1957. 7. Juanda Maret, Maret 1957 sampai Juli 1959. B. Sistem kepartaian. Diberikan kebebasan untuk mendirikan kepartaian. Ciri pada masa ini: 1. Partai dibagi menjadi partai pemerintah dan partai oposisi. 2. Setiap partai mementingkan partainya atau golongannya daripada kepentingan negara. 3. Multipartai. Partai saat itu antara lain Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, Dr. Sukirman Diryo Sanjoyo, 7 November 1945. 2. Partai Nasional Indonesia, PNI, Sidik Djoko Soekarto, 29 Januari 1945. 3. Partai Sosialis Indonesia, PSI, Amir Syarifuddin, 20 November 1945. 4. Partai Komunis Indonesia, PKI, Mr. Moh Yusuf, 7 November 1945. 5. Partai Buruh Indonesia, PBI, Nyono, 8 November 1945. 6. Partai Rakyat Jelata, PRJ, Sultan Dewanis, 8 November 1945. 7. Partai Kristen Indonesia, Perindo, DS Probowinoto, 10 November 1945. 8. Partai Rakyat Sosialis, PRS, Sultan Syahrir, 20 November 1946. 9. Partai Marhaen Indonesia, Permai, CB Asa, 17 Desember 1945. 10. Partai Katolik Republik Indonesia, PKRI, IJ Kasimu, 8 Desember 1945. C. Pemilu 1955. Pemilu dilakukan dengan 2 tahap, yaitu 1. Tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. 2. Tanggal 15 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan undang-undang dasar sementara 1950. Dalam pemilu ini menghasilkan 4 partai besar yang menang, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Gangguan keamanan. Gangguan keamanan tanggal dan dipimpin. Gangguan keamanan. APRA Bandung tanggal 23 Januari 1950 dipimpin oleh Raymond Westerling. RMS pada tanggal 25 April 1950 dipimpin oleh Mr. Dr. Soumokil
Februari 1958 dipimpin oleh Ahmad Hussein dan Benje Sumang. Konferensi Asia Afrika. Pelaksanaan di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955. Di 5 tokoh pelopor KAA. 1. Al Sastro Amijojo SH Indonesia. Muhammad Ali Bogra Pakistan. 3. Jawaharlal Nehru India. 4. John Kotelawala Sri Lanka. 5. UNU Myanmar. KAA diikuti oleh 29 negara dan menghasilkan Deklarasi Bandung. Perkembangan ekonomi. Pada masa ini, keadaan ekonomi sangat mengalami kemunduran. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya. Antara lain adalah sebagai berikut. A. Gunting Syafruddin. Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1940, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiran Negara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2,5 Rp ke atas hingga nilainya 3,5-nya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. B. Sistem ekonomi gerakan benteng. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi gerakan banteng. Tujuan dari sistem ekonomi gerakan banteng adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi nasional. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. 3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Perkembangan ekonomi. C. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. 1. Tahap pertama yaitu tahap pengembalian, penyitaan, dan penguasaan. 2. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. D. Financial Economy (FINEC). Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEC yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEC hasil KMB. 2. Hubungan FINEC Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEC didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLT). Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi. 2. Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Karena kondisi akhir dari demokrasi parlementer. Karena kondisi negara semakin memburuk, untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS. Iya, sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada kelebihan, ikhlasin aja karena kita butuh kelebihan itu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata